1. Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan guru semuanya? Pada video kali ini kami akan memberikan informasi terkait rencana pengumuman seleksi P3K, di mana para guru siap dilantik menjadi P3K pasca pelantikan Ibu Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK Kemdikbud yang baru. Mungkin inilah yang dimaksud Bu Nunuk 2-3 hari, ternyata adalah pelantikan dirinya sendiri. Bagaimana nasib honorer setelah pelantikan Ibu Nunuk? Kita simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, di sini kita mendapat informasi terbaru bahwa akhirnya Ibu Nunuk Suryani dilantik sebagai Dirjen GTK, menggantikan dirinya sendiri yang sebelumnya menjabat sebagai PLT Dirjen GTK. Tentu saja pelantikan Ibu Nunuk ini menjadi harapan baru bagi rekan-rekan guru honorer, karena setelah pelantikan Ibu Nunuk ini diharapkan para guru P3K segera juga dilantik menjadi P3K secara resmi. Bapak Ibu, terkait pengumuman seleksi P3K tahun 2022 yang akan diumumkan di bulan Februari ini, kita dapati bahwa nanti hasil pengumuman itu nanti resmi akan diumumkan oleh BKN. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suharmen sendiri, sebagai Deputi Sistem Informasi Kepegawaian, ia mengatakan hasil seleksi P3K guru ini nanti akan ditetapkan oleh Ketua Panselnas, dalam hal ini BKN, di mana selanjutnya nanti hasil seleksi yang sudah ditetapkan Ketua Panselnas ini akan diserahkan kepada masing-masing instansi untuk diumumkan. Jadi setelah data sebelumnya dari Kemendikbud itu data mentah diserahkan kepada BKN untuk diolah, nanti setelah itu akan dikembalikan lagi kepada Kemdikbud. Dan akhirnya nanti akan diteruskan kepada instansi setiap daerah di masing-masing Pemda. Di sini disebutkan Kepala BKN selaku Ketua Panselnas menetapkan hasil seleksi CASN dan selanjutnya diserahkan ke masing-masing instansi untuk diumumkan. Jadi yang mengumumkan hasil seleksi adalah masing-masing instansi setelah ditetapkan oleh Kepala BKN selaku Ketua Panselnas, ujar Deputi Suharmen. Nah, demikian Bapak Ibu tahapan-tahapan yang dilakukan dalam rangka pengumuman seleksi P3K guru bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita ketahui bahwa kemarin data sudah sampai ke BKN dan kita dapati memang pengolahan data akhirnya dilakukan oleh BKN sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ini kita dapat buktikan dari screenshot yang kita dapatkan dari IG Mas Audit ya. Nah, di sini adalah IG Mas Audit adalah selaku tim penanggung jawab teknis di BKN yang mengolah data P3K. Nah, di sini dilihat dari Instagram story beliau bahwa disebutkan udah mulai goyang. Nah, udah mulai goyang jam segini. Bikin resum buat nanti pagi. Ya, ini adalah informasi terkait rencana rapat Panselnas terakhir terkait pengumuman seleksi P3K guru. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah kita zoom ini Bapak Ibu, tampilan yang diposting dari Instagram story Mas Audit ini ternyata ini adalah berkaitan dengan laporan P3K guru. Di sini nampak Bapak Ibu sedikit ya kabur laporan P3K guru tentang rencana pengumuman seleksi P3K guru pasca optimalisasi, dan tentu saja ini adalah terkait pengumuman seleksi P3K guru yang dijanjikan akan diumumkan di bulan Februari. Nah, dengan diserahkan data ini kepada BKN, maka sebenarnya sudah tidak ada lagi alasan bagi Kementerian Pendidikan untuk menunda pengumuman hasil seleksi P3K guru ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, jawaban Bu Nunuk dari chat rekan-rekan guru itu disebutkan 2-3 hari. Nah, 2-3 hari dimaksud itu ternyata adalah juga menantikan pelantikan Ibu Nunuk sendiri sebagai Dirjen GTK. Nah, dengan dilantiknya Bu Nunuk ini, maka habis sudah alasan dari Kementerian Pendidikan untuk menunda pengumuman seleksi P3K guru. Ditambah kita juga sudah memasuki minggu keempat alias minggu terakhir di bulan Februari 2023. Nah, tentu saja harapan dari rekan-rekan guru honorer setelah dilantiknya Ibu Nunuk Suryani adalah segera dilantiknya rekan-rekan guru honorer ini menjadi P3K. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim resmi melantik Profesor Nunuk Suryani sebagai Dirjen. Setelah berbulan-bulan menjadi pelaksana tugas Dirjen GTK, akhirnya Profesor Nunuk melepas status PLT-nya itu.
Pelantikan Dirjen GTK disambut sukacita kalangan guru honorer dan tenaga kependidikan. Mereka menaruh harapan besar kepada Ibu Nunuk. Kami ucapkan selamat kepada Profesor Nunuk sebagai Dirjen GTK. Semoga setelah ini giliran guru honorer yang dilantik menjadi ASN P3K serta menerima SK P3K, kata Ketua Forum Honorer Ibu Hetty Kustianisi kepada JPNN. Hetty mengungkapkan jika proses perekrutan guru lulus passing grade sebagai prioritas P1 berjalan sangat lambat semasa Profesor Nunuk menjadi PLT, maka kini diharapkan menjadi lebih cepat. Hetty mengatakan seluruh guru honorer menaruh harapan besar kepada Nunuk Suryani. Ya, namun sebaliknya menurut admin Bapak Ibu, pelantikan rekan-rekan guru menjadi P3K itu tidaklah harus menunggu Ibu Nunuk menjadi Dirjen GTK terlebih dahulu. Dia menambahkan program 1 juta guru bisa tuntas agar seluruh guru honorer terutama P1 bisa tersenyum. PLT kan belum bisa bergerak bebas, kalau Dirjen pasti lebih leluasa, karena bisa mengambil kebijakan yang strategis, ujar Hetty. Ya, sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Bapak Suharmen juga ikut mengucapkan selamat kepada Ibu Nunuk. Kedua pejabat ini sering berkolaborasi dalam perekrutan P3K guru. Selamat untuk Prof. Nunuk, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan amanah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, demikian Bapak Ibu, tentu saja tidak ada lagi alasan penundaan bagi pengumuman hasil P3K guru yang sudah menjadi hak bagi Bapak Ibu yang harus segera diumumkan di minggu keempat ini. Dan terlepas daripada itu, kita semua mengucapkan selamat kepada Ibu Nunuk. Semoga kesejahteraan para guru ke depannya semakin lebih baik lagi. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 27/TPA tahun 2023 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kedua, mengangkat 1. Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, komitmen kita untuk meningkatkan kesejahteraan guru juga telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebanyak lebih dari 293.000 guru honorer sudah diangkat menjadi ASN melalui program ASN P3K yang kita selenggarakan bersama kementerian, lembaga terkait, dan juga pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dirjen GTK memiliki tugas yang sangat penting untuk program-program peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, termasuk mengawal pengadaan guru P3K. Kita perlu memastikan guru yang diangkat menjadi pegawai pemerintah terjamin kompetensi dan kualitasnya. Selain itu, Dirjen GTK juga harus memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memenuhi kebutuhan GTK berkualitas di seluruh Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat bertugas dan mengabdi kepada Ibu dan Bapak pejabat tinggi madya yang dilantik pada hari ini. Mari kita terus menguatkan komitmen dan kolaborasi untuk bergerak serentak mewujudkan